di tempat kita. Selawat beringkan salam kita doakan kepada Allah agar disampaikan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Habib Mustafa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Eh, Baik, Bapak Ibu, sebelum kita memulai webinar kita pada malam hari ini, marilah kita sama-sama berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga acara kita malam ini diberkahi. Kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Langsung deh. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, pertama sekali yang terhormat Bapak Kasubdit Bina Paham Keagamaan dan Penanganan Konflik, Bapak Haji Dedi Slamet Riyadi MAG. Selamat malam Pak, selamat malam dari Provinsi Jambi. Malam, Bang Fadli. Mari sama-sama kita doakan Bapak Ibu, semoga Bapak Kasubdit kita selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, Amin. yang terhormat narasumber kita Ibu Stefani Tontuli yang merupakan agen resolusi konflik dari Provinsi Sulawesi Utara. Selamat malam Ibu Stefani. Iya, selamat malam. Narasumber kita akan menyampaikan, akan berbagi ilmu kepada kita semua tentang dengan tema peran tokoh adat dalam penanganan konflik pendirian rumah ibadah di Kabupaten Bolang, Mangondov, Provinsi Sulawesi Utara. Selanjutnya yang terhormat senior kita, guru kita, Bapak Naif Adnan. Selanjutnya yang terhormat para senior, para guru, yang serta para peserta yang hadir pada webinar malam ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai kegiatan kita pada malam ini, saya memberikan sedikit gambaran bahwa materi kita ini terkait dengan peran tokoh adat dalam peran tokoh adat dalam penanganan konflik pendirian rumah ibadah khususnya di Kabupaten Bolang Mongondo, Provinsi Sulawesi Utara. Kita lihat zaman sekarang bahwa pentingnya kita untuk memahami bahwa negara kita itu beragam, berbagai macam pandangan, pendapat yang bisa menghasilkan konflik keagamaan, terutama terkait dengan pendirian rumah ibadah. Ini yang sering pendirian rumah ibadah akan ada percikan-percikan. Kalau seandainya tidak ada peredaman untuk konflik ini, maka konflik ini bisa menjadi sebuah awal mula bencana bagi kita bersama. Baik, Bapak Ibu, pertama kita akan mendengarkan arahan dan kata pengantar dari Bapak Kasubdit untuk pembukaan webinar kita pada malam hari ini. Kepada yang terhormat Bapak Kasubdit, Bapak Dedi Slamet Riyadi, MAG, dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, shalom. Shalom bagimu juga Pak Kasubdit. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat semuanya, Rahayu. Alhamdulillah malam ini kita masih
istiqomah. Istiqomah itu kalau dalam bahasa Inggrisnya mungkin apa ya, dedicated gitu ya, eh, konsisten, ada konsistensi untuk terus eh, melaksanakan debat, diskusi penguatan aktor resolusi konflik. Mungkin ada di antara teman-teman ARK yang bertanya, apa sih manfaatnya sih ya? Apa kegunaannya dari diskusi yang dilaksanakan setiap minggu gitu ya? Ya, em, saya yakin suatu saat mungkin akan mendapatkan, merasakan guna dan manfaatnya. Setidaknya saya dari Subdit misalnya, teman-teman dari Subdit bisa lebih mengenal teman-teman ARK dari berbagai daerah kan, dari berbagai daerah di berbagai provinsi di Indonesia. Dan tema-tema yang kemudian diangkat dalam setiap diskusi juga kan beragam gitu, berbeda-beda. Kali ini Kak Stefani angkat tema tentang tokoh adat. Ini tokoh adat kan penting juga gitu, penting dalam upaya-upaya kita untuk membangun kohesi sosial dan juga upaya kita dalam penanganan konflik. Di beberapa daerah misalnya di Kalimantan Tengah misalnya kan, atau di kemarin tuh yang di Malawi sama apa sih, Sintang kalau nggak salah ya, yang penolakan Ustadz Abdus Somad itu kan Ya, di Malawi. Itu kan terkait yang kemudian mengemuka itu kan konflik, semacam konflik, ada semacam persaingan antara adat Melayu dengan adat Dayak, diantaranya kan seperti itu. Dan masing-masing adat itu kan memiliki perannya masing-masing gitu ya. Memiliki perannya masing-masing, memiliki keistimewaan, keunggulannya masing-masing gitu. Dan alangkah baiknya jika kemudian setiap adat, setiap budaya, tradisi yang ada di Indonesia itu kemudian saling bahu membahu, tapi saling membangun gitu ya, saling menopang satu sama lain. Nah, di banyak daerah lain juga ya, tokoh-tokoh adat dan juga tradisi itu berperan penting dalam upaya untuk membangun kohesi sosial atau ikatan sosial gitu, ikatan sosial di antara masyarakat, dan juga menyelesaikan kasus-kasus atau konflik-konflik tertentu, karena mereka masih memiliki pengaruh yang kuat di antara masyarakat adatnya gitu. Nah, itu yang kemudian mungkin akan disampaikan oleh Kak Stefani gitu ya, dari Bolaang Mangondo, Sulawesi Selatan. Jadi mudah-mudahan kita mendapatkan manfaatnya. Nanti mungkin kita akan ya, kemarin misalnya dari Fatma juga bercerita tentang apa, bisu kan, tradisi bisu, salah satu tradisi luhur yang kemudian mendapatkan apa, resistensi dari masyarakat saat ini misalnya. Kemudian di tempat-tempat lain juga ada tradisi-tradisi, ada adat-adat, ada budaya yang kita tahu sebenarnya setiap ada tradisi itu kan diformulasikan itu untuk satu tujuan yang kemaslahatan manusia juga gitu. Kemudian perkembangan zaman ya menguji dan menyeleksinya gitu, mana adat yang kemudian bertahan dan mana adat yang kemudian akhirnya punah oleh perkembangan zaman. Nah, itu yang mungkin akan kita dapatkan pemahaman dan pengetahuan bahwa Indonesia ya beragam, bahwa Sulawesi Selatan ya beragam, bahwa tidak hanya satu provinsi, bahkan di satu kabupaten atau di satu kecamatan mungkin ada keragaman-keragaman tertentu gitu.
yang itu yang harus kita terima gitu. Ya, terima kasih Bang Daeng Naib yang selalu menemani juga gitu. Fatma, ada Teh Citra juga, ada kawan-kawan dari ARK 2022, 2023, 2024. Ini saya selalu mengampanyekan ini, mempromosikan di berbagai kesempatan nih ARK ini. Jadi sudah di kalangan Kesbangpol, apa di Kementerian Dalam Negeri juga sudah mulai kenal gitu. Oh, di Kemenag ada aktor resolusi konflik. Gitu. Ya mudah-mudahan kita bisa menunjukkan pendampingan Indonesia. Silakan Bang Fadli, Jul Fadli untuk memandu depak pada minggu ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan pada Bapak Kasubdit untuk memberikan arahan dan pengantar pada kegiatan kita malam hari ini. Selanjutnya, sebelum kita mendengarkan sharing ilmu dari narasumber kita, saya akan membacakan sedikit CV dari narasumber. Nama lengkap Stefani Patricia Tontuli. Beliau merupakan ARK dari Sulawesi Utara. Pendidikan sarjana teologi Kristen dari Institut Agama Kristen Negeri Manado. Sekarang beliau sebagai penyuluh agama Kristen di kantor Kementerian Agama Kabupaten Bolang, Mongondo, Provinsi Sulawesi Utara. Beliau tinggal di Pangian, Bolaang, Mongondo di Provinsi Sulawesi Utara. Beliau lahir tanggal 25 Oktober tahun 1991. Ini ada tagline-nya, seorang penyuluh agama yang bertugas di batas paling timur wilayah Bolang, Mongondo, dan juga sebagai pelayan khusus di gereja. Pernah menjadi bagian dari penyelesaian konflik pendirian rumah ibadah. Sangat luar biasa profil dari narasumber kita. Mudah-mudahan nanti sharing ilmunya akan bermanfaat bagi kita bersama. Baik, selanjutnya kita langsung saja meminta sharing ilmu dari Ibu Stefani terkait dengan konflik pendirian rumah ibadah. Kepada Ibu Stefani Tontuli dipersilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama, puji syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Esa, kasih dan kemurahannya, sehingga malam ini kita boleh bertemu dalam webinar yang luar biasa ini, dengan orang-orang yang luar biasa. Sungguh sebuah kebahagiaan, kebanggaan bagi saya, yang bukan apa-apa ini, bertemu dengan para senior, Bapak Ibu, yang sangat-sangat luar biasa. Yang terhormat, Bapak Kasubdit, Bapak Haji Dedi. Terima kasih Pak untuk terus bersama-sama dengan kami dan menghadirkan wadah untuk saling berbagi di saat ini. Yang terhormat Pak Naif, senior saya di ARK ataupun di deteksi dini konflik, dan juga sahabat-sahabat sekalian yang ada dalam webinar ini. Moderator kita Pak Sulfadli,
Salam kenal, Pak. Nah, teman-teman, di saat ini sebenarnya saya malu ketika disebut dengan narasumber. Karena ya dari segi pengalaman, saya bukan orang yang berpengalaman. Tetapi permintaan yang luar biasa dari penyelenggara debat ini yang perlu saya jawab dengan bangga. Karena meminta saya untuk menjadi narasumber yang saya artikan dengan berbagi pengalaman. Nah, teman-teman, di malam hari ini saya bukan, seperti yang saya bilang tadi, saya bukan narasumber, tetapi saya hendak berbagi pengalaman dengan teman-teman yang lain. Mungkin teman-teman sudah mengalaminya atau nantinya akan mengalaminya. Nah, materi kita atau fokus diskusi kita di malam hari ini mengenai peran tokoh adat dalam penyelesaian konflik pendirian rumah ibadah di Kabupaten Bolang Mongondo. Jadi penyebutannya Bolaang Mongondo. Nah, di 38 provinsi yang ada di Indonesia ini, ada satu kabupaten di Sulawesi Utara. Tadi Pak Kasubdit bilang Sulawesi Selatan. Iya, lawannya yang utara. Iya, Sulawesi betul Utara, itu. Beda jauh ya, Bu. biar selalu diingat kalau mengingat Pulau Mongondo di selatan berarti itu utara ya. Nah, ada satu kabupaten namanya Kabupaten Bolang Mongondo. Bolaang Mongondo itu salah satu dari 15 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Utara. Di mana Sulawesi Utara ini terdiri dari 6 suku besar dan beberapa subsuku. Kalau dilihat dari populasi yang mendiami Sulawesi Utara. Dan Bolaang Mongondo, yang mendiami Bolaang Mongondo itu ada suku Mongondo, suku Bolang Uki, suku Bintauna, dan beberapa subsuku lainnya. Nah, di saat ini kita akan berbagi bersama tokoh adat yang ada di suku Mongondo. Jadi kita klasifikasi lagi. Karena kalau berbicara tentang tokoh adat, nah tentu semua ada tokoh adat di masing-masing suku. Tapi yang kita lebih fokus kepada tokoh adat suku Mongondo. Nah, teman-teman, tokoh adat yang ada di Bolaang Mongondo disebut dengan Guhanga yang dianugerahi gelar Bogani. Jadi kalau ke Bolaang Mongondo, ikonnya di pusat kota itu ada patung Bogani. Kalau kita sudah sampai di patung Bogani, berarti fix kita sampai di Bolang Mongondo. Nah, tokoh adat yang ada di suku Mongondo dikenal dengan sebutan Guhanga atau tetua, orang tua, orang yang dituakan di kelompok tertentu. Guhanga ini sudah ada sejak adanya suku Mongondo di Bolaang Mongondo. Sudah sejak dahulu kala sudah ada. Dan Guhanga itu tidak punah. Tokoh adat Guhanga itu tidak punah, tidak hilang eksistensinya di kehidupan masyarakat Bolaang Mongondo. Nyatanya pada tahun 2022 ada penganugerahan gelar Bogani, yaitu Guhanga, yang diberi gelar Bogani kepada mantan yang saat ini sudah jadi mantan bupati
perempuan namanya Yasti Suprojomoko Agung, diberi gelar Bogani Ki Yasti. Dan pada tahun 2023, penganugerahan Bogani kepada pejabat Bupati Bolaang Mongondo diberi gelar Bogani Kilimi. Nah, pemberian gelar ini dipandang dari cara tokoh-tokoh pemerintah ini mengayomi dan menjadi teladan serta wibawa dalam pelestarian akan budaya dan adat yang ada di suku Mongondo. Itu yang menjadi kriteria utama. Sementara itu dalam kehidupan setiap hari, masyarakat Bolaang Mongondo, Buhanga atau tokoh adat memiliki peran penting dan ada, bukan hanya di tingkat kabupaten ada Buhanga atau ada tokoh adat, tetapi dalam kehidupan setiap hari atau di desa-desa, tingkat desa ada Buhanga yang atau kita kenal dengan tokoh adat. Sebenarnya saya siapkan PPT untuk kita semua saya tampilkan. Tetapi ini karena jaringannya padat di tempat saya sulit ini kayaknya. Mohon maaf ya teman-teman. Nah, yang kedua, kita masuk pada peran tokoh adat. Peran tokoh adat dalam kehidupan masyarakat Bolaang Mongondo yang adalah suku Mongondo adalah yang pertama berperan dalam kehidupan pembentukan keluarga, yaitu dalam pernikahan. Nah, ketika dalam pernikahan sebelum calon mempelai menikah, mereka harus melaporkan pernikahan mereka atau rencana pernikahan mereka ke tokoh adat. Tokoh adat lebih dulu, baru kepala desa. Nah, kedua, tokoh adat atau Buhanga ini bertugas sebagai tetua atau wali bagi istri, anak-anak, suami dari orang yang meninggal. Berarti punya peran di dalam duka cita. Nah, yang ketiga, pemberi gagasan dalam pengambilan sebuah keputusan dalam berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat. Nah, teman-teman, di saat ini yang sesuai dengan topik kita, yaitu dalam pengambilan keputusan dalam penyelesaian konflik di dalam pendirian rumah ibadah. Nah, kita akan membahas tentang dua konflik rumah ibadah yang di dalamnya saya ada di tempat itu. Dan konflik rumah ibadah ini, puji Tuhan, alhamdulillah, tidak sampai terangkat di media, tidak sampai jauh, karena adanya peran dari tokoh adat ini. Nah, di konflik yang terjadi di Desa Lolayan, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara. Konflik ini terjadi pada tahun 2022. Ketika itu, masyarakat setempat mengadakan sebuah aksi yang sudah menuju kepada
aksi kekerasan, yaitu pelemparan rumah dari salah satu warga yang berdomisili yang digunakan sebagai rumah ibadah. Nah, rumah ibadah ini, aksi ini adalah sebuah protes yang dilakukan oleh masyarakat setempat kepada masyarakat domisili yang beragama Kristen. Karena di mana masyarakat setempat ini mendengar ada isu atau informasi yang sampai kepada mereka bahwa akan didirikan sebuah gedung gereja di tempat, kalau di sini biasanya disebut kintal, di lahan yang dibeli oleh masyarakat domisili kepada penduduk setempat. Nah, lahan ini akan dijadikan sebuah gereja oleh masyarakat domisili, tetapi sesuai dengan informasi dari kepala desa yang di sini disebut dengan sangadi. Nah, informasi dari kepala desa bahwa izin yang dimiliki oleh masyarakat domisili ada atau mendirikan gedung gereja. Nah, kejadian ini terjadi pada malam hari dan pada keesokan harinya saya selaku waktu itu saya masih penyuluhan PNS. Selaku penyuluhan PNS diundang oleh kantor saya, diperintahkan oleh kantor saya untuk datang hadir bersama-sama dengan kantor FKUB, kantor Kementerian Agama Kabupaten Bolaang-Mondow dan FKUB untuk datang ke lokasi kejadian. Nah, di sana dihadiri oleh sangadi, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan tokoh adat. Kalau di desa itu juga disebut tokoh adat punya lembaga sendiri, yaitu lembaga adat. Nah, dan juga dari perwakilan masyarakat yang mengajukan protes, perwakilan dari penduduk domisili yang beragama Kristen, dan masing-masing dari pihak yang saling berlawanan pada saat itu menyampaikan pikiran ataupun keluhannya masing-masing. Nah, kedua pihak saling menyatakan bahwa yang saya sampaikan ini, Ya, terima kasih Bang Naif. Nah, ke bawah lagi, ke bawah. Slide selanjutnya. Lagi sekali lagi. Ya, ini. Konflik di Desa Lolayan yang isi konfliknya saya sudah tidak taruh di slide karena waktu saat buat PPT ini yang mepet. Mohon maaf ya. Mana ngedol dia kawan apa? Ganti kok Pak. Nah, kemudian ketika diadakan musyawarah, diadakan diskusi. Dia malah musuh. Nah, ketika diadakan diskusi antara berbagai pihak, dari pihak yang saling berlawanan ataupun dari pihak pemerintah desa, di dalamnya sudah ada tokoh adat, maka semua kembali kepada regulasi bahwa kalau mendirikan rumah ibadah harus punya SK 2 Menteri, dan secara adat kalau mendirikan rumah, namanya mendirikan bangunan, harus ada pemberitahuan ke pihak pemerintah setempat, dan sebelum sampai ke kepala desa, tentunya yang paling langkah awal yang lebih dulu dilakukan adalah menyampaikan kepada lembaga adat atau tokoh adat setempat. Nah, jadi
keputusan dari musyawarah ini dalam konflik ini adalah merujuk kepada regulasi yang ada dan dari pihak yang mengadakan protes yang merugikan dikenakan sanksi pelanggaran dari tokoh adat setempat. Sanksi dari tokoh adat berupa pembersihan seluruh fasilitas umum. Karena memang saat itu aksi yang terjadi belum terlalu belum merugikan, belum besar kerugian yang timbul akibat aksi ini. Hanya terganggunya waktu istirahat dari warga domisili yang saat itu rumahnya dijadikan sebagai tempat ibadah, kemudian dilempari. Jadi sanksinya disesuaikan. Sanksi ini yang diberikan oleh tokoh adat. Dan tokoh adat bertindak sebagai pihak yang menegaskan kepada warga masyarakat atau penduduk asli yang melakukan protes. Yang kedua, kejadian yang kedua, konflik pendirian rumah ibadah terjadi di Desa Tudu Auk, Kecamatan Bilalang, Kabupaten Bolaang Mongondo. Ini terjadi pada tahun 2023. Nah, sama dengan di Lolayan terjadi aksi pelemparan batu warga kepada rumah yang dihuni oleh dua keluarga yang di dalamnya adalah keluarga Kristen. Rumah ini dijadikan tempat beribadah oleh beberapa keluarga Kristen. Nah, aksi ini juga adalah bentuk protes dari warga setempat yang beragama Islam. Kalau yang tadi dituduh Auk, warga setempat adalah warga masyarakat beragama Muslim. Sama dengan yang di Lolayan, yang sekarang dituduh Auk juga, warga setempat yang beragama Muslim, bahwa ibadah yang dilaksanakan di rumah tersebut mengganggu aktivitas mereka. Nah, sementara itu, pihak lawan atau warga desa yang beragama Kristen menjelaskan bahwa ibadah yang dilakukan atau dilaksanakan tidak berlebihan, masih sesuai dengan waktu pelaksanaan ibadah, dan dilakukan hanya sesuai dengan ajaran pelaksanaan ibadah. Nah, kemudian persoalan ini dibawa ke rumah kepala desa, di rumah Sangadi, dan masing-masing mengklaim pikirannya tentang pelaksanaan ibadah tersebut. Nah, Sangadi kemudian mengundang pihak-pihak yang biasanya kalau dalam permusyawarahan di desa diundang, yaitu tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, diundang semua dalam musyawarah tentang hal pelaksanaan ibadah di rumah tersebut. Karena memang pada saat itu warga masyarakat ini belum memiliki tempat ibadah atau rumah ibadah yang dikhususkan untuk pelaksanaan ibadah. Nah, dari pembicaraan ini maka diputuskan secara adat bahwa sesuai dengan budaya yang berlaku di Bolaang Mongondo, bahwa ketika ada masyarakat yang hendak mendirikan rumah ataupun rumah ibadah, ada satu kerjasama atau gotong royong desa namanya Mukidulu untuk mendirikan rumah atau mendirikan rumah ibadah. Jadi diputuskan bahwa
pelaksanaan ibadah dari jemaat atau dari masyarakat Kristen harus dilaksanakan di tempat tertentu, rumah ibadah, dan masyarakat Islam yang melempari rumah kediaman keluarga yang dijadikan sebagai rumah ibadah bertanggung jawab membantu masyarakat Kristen yang akan mendirikan rumah ibadah. Setelah itu, seminggu setelah itu, maka lahan yang disediakan oleh masyarakat Kristen itu dibersihkan oleh seluruh warga setempat dan kemudian dipersiapkan untuk pembangunan. Namun masih ada kendala dari proses pembangunan ini. Jadi ditegaskan kembali oleh tokoh adat bahwa yang menghalangi pembangunan ini akan diberikan sanksi berat. Dan masing-masing yang saling berlawanan, jika masih saling menghalangi atau saling merugikan, akan atau tidak menjalankan keputusan, yaitu mendirikan rumah ibadah dan memberikan bantuan kepada yang mendirikan rumah ibadah, maka akan diberikan sanksi berat. Nah, dan tidak boleh melakukan kejahatan atau melempari batu di setiap rumah ibadah dari semua agama, baik Kristen atau Islam yang ada di desa tersebut. Rumah ibadahnya tidak boleh dilempari. Jika ada yang melempari rumah ibadah, maka akan diberikan sanksi berupa tidak akan dilaksanakan hajatan. Tokoh adat tidak akan melaksanakan hajatan kepada yang bersangkutan. Maksudnya hajatan di sini dalam kaitan peran dari tokoh adat yang tadi. Peran dalam pelaksanaan pernikahan, peran dalam pelaksanaan duka cita. Kalau ada orang yang meninggal, di Bolaang Mongondo itu pertama dilaporkan kepada tokoh adat, baru kemudian kepada pelayan agama, baru kemudian ke pemerintah desa. Nah, teman-teman, kesimpulan dari kedua persoalan tersebut, kita melihat bahwa tokoh adat memiliki bagian penting dalam penyelesaian masalah di tengah-tengah kehidupan masyarakat Bolaang Mongondo, khususnya suku Mongondo. Baik secara umum, persoalan secara umum, ataupun persoalan dalam kaitannya dengan agama. Tokoh adat memiliki hak dalam pengambilan keputusan dan pemberian sanksi kepada orang yang menjadi sumber masalah. Dan kehadiran tokoh adat dalam penyelesaian masalah memberi keuntungan di mana masalah dapat terselesaikan secara kekeluargaan. Jadi tidak ada kerugian yang lebih jauh, misalnya kerugian secara finansial, apalagi kalau jarak dari kedua tempat kejadian tersebut ke ibu kota kabupaten itu jauh. Nah, di Bolaang Mongondo pada umumnya masyarakat menghormati dan menghargai adat dan budaya, serta melestarikan juga adat dan budaya dalam segala lini kehidupan masyarakat. Namun bukan berarti adat dan budaya adalah segalanya, melainkan adat dan budaya adalah pelengkap keberagaman yang perlu dilestarikan. Adat dan budaya adalah suatu kekayaan bangsa yang perlu dilestarikan dan dijaga agar tidak tergerus oleh perkembangan zaman. Peran masyarakat dalam melestarikan adat dan budaya sangatlah penting. Sebab itu perlu adanya regenerasi dari para penerus bangsa untuk menjadi tokoh yang dapat melestarikan kekayaan bangsa. Jadi demikian untuk berbagi pengalaman dari saya kepada teman-teman sekalian, dan semoga ini dapat
bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf untuk minimnya informasi ini dan kurangnya pengetahuan dari saya yang disebut narasumber di malam hari ini. Dikembalikan kepada moderator kita yang terhormat, Pak Zulfadli Tebo dari Jambi. Terima kasih kita ucapkan pada Ibu Stefani yang telah sharing ilmu kepada kita bersama tentang apa yang dialami langsung terkait dengan konflik yang terjadi di Kabupaten Bolaang. Bolaang ya, Bu ya. Ya, iya Pak. Bolaang Mongondo. Kirain Bolang, sesi Bolang. Oh, Baik, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, di desa itu akan ada dua desa, Ibu ya. ya, Desa iya Pak. Lolayan dengan Lolayan. dengan desa Tudu Aok. Iya. Itu konfliknya terjadi antar agama atau sesama pemeluk agama Kristen. Itu antar agama. Jadi masyarakat yang protes, yang protes itu adalah masyarakat yang beragama Islam. Di Tudu Auk itu 100% penduduk asli adalah beragama Islam. Kalau di Lolayan itu 100% masyarakatnya adalah penduduk aslinya adalah beragama Islam. Kalau di Tudu Auk masyarakatnya 60% itu Kristen dan 40% Islam. Nah, yang menerima protes ini kalau di Tudu Auk adalah di sana kan ada dua denominasi gereja. Nah, ada Gemibem dan ada GPDI. Nah, kalau yang menerima protes ini adalah GPDI. Berhubung GPDI ini adalah penduduk baru atau pendatang baru di kehidupan masyarakat setempat. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Jadi, konflik yang terjadi itu antar agama gitu ya. Ya, Baik, Bapak Ibu, eh, para senior semua, para peserta, untuk sesi pertama kita buka terlebih dahulu 3 orang penanya untuk kita lebih memperdalam ilmu kita tentang eh, penanganan konflik terkait dengan pendirian rumah ibadah. Pada peserta, jika ada pertanyaan bisa raise hand. Tanya Bang Aib. ya kayaknya nggak ada yang mau nanya ya. Tahu kalau aku lagi sakit gigi. Ya, Ada namanya Wiandul tuh. Hilang ya Tuh, nih. ada Wiandul yang raise hand tuh. ya Wiandul. ada Wiandu, ini ada Bapak Wiandu. Kepada Bapak Wiandu dipersilakan Pak. Bantu di unmute dulu Pak. Dulu Pak, nggak kedengaran suaranya Pak. Di unmute dulu Pak Wiandu. Ya. Oke. Dah? Pak, silakan Silakan Pak Wiandul. Nah. Wiandu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau yang saya simak tadi berarti di masyarakat Mongondo itu
eh, tokoh-tokoh adatnya itu memiliki kedudukan yang kuat ya. Itu yang menjadi syaratnya supaya bisa mengontrol masyarakat, perilaku masyarakat supaya tidak mengulangi lagi perilaku perilaku melempar rumah ibadah dengan batu-batu. Ya. Betul? Iya, Pak. Demikian, Pak. Nah, jadi syaratnya itu berarti tokoh adat itu harus memiliki kedudukan yang kuat di mata masyarakat, begitu kan? Iya, memang di kita itu tokoh adat penting kedudukannya dan kuat. Karena seperti yang saya bilang tadi bahwa kalau ada prosesi pernikahan, nah yang lebih dulu diundang atau diberitahu bahwa si A akan menikahi si B, itu tokoh adat. Nanti setelah tokoh adat, pelayan agama, baru pemerintah desa. Yang melaporkan kepada pemerintah desa pun adalah tokoh adat. Dan prosesi pernikahan pertama kali dilaksanakan itu dilaksanakan oleh tokoh adat. Ini kalau menurut Mbak Stefani, apakah memungkinkan dilakukan oleh yang agama yang lain? Ya, dimungkinkan gimana ya Pak? Dilakukan oleh agama yang lain. Ya? Misalnya di agama Islam, apakah bisa kita merepresi atau menahan konflik dengan cara menggunakan metode yang digunakan di tempat misalnya tempat Stefan itu? Ya, kalau di kita yang tadi yang saya share kepada teman-teman tadi, itu kan konfliknya antara penduduk yang beragama Islam dan penduduk yang beragama Kristen. Nah, jadi kedua penduduk ini tetap dengan keputusan bersama dan penegasan keputusan dari tokoh adat. Jadi kalau di suku kita beragama apapun tetap menerima keputusan dari tokoh adat. Dan sampai hari ini belum ada keputusan dari tokoh adat yang aneh-aneh, yang kayaknya tidak dapat diterima karena sangat berbeda dengan regulasi negara kita ataupun ajaran agama. Jadi kalau menurut saya, agama manapun di suku Bolaang Mongondo itu dapat menerima keputusan dari tokoh adat. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, ya, Mak. Silakan Bapak Ibu yang mau sharing ilmu atau berbagi pengalaman terkait dengan penyelesaian konfliknya di daerahnya terkait dengan rumah ibadah. Baik, Ini Ibu Ibu Stefani, Dokter Aryani kayaknya yang raise hand. ada Ibu Angkatan saya ini Pak, di Aryani. ARK Sulut, ARK Manado. ini ada Ibu Saudaranya Aryani Putri Aryani itu. Mama saya. Ibu Aryani dipersilakan Bu. Di-unmute dulu Bu Dokter. Di-unmute dulu Bu ya. Oke. Ya, di-unmute dulu, masih mute itu. Oh, iya. Ya, udah. Bagaimana, sudah kedengaran? Udah. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya hormati teman-teman ARK dan peserta Zoom-nya pada malam hari ini. Yang bil khusus ini Ibu narasumber kita,
yang teman ARK kami di Manado. Ya, sangat menarik sekali sebenarnya pembahasan kita pada malam hari ini tentang masalah adat. Saya juga sangat tertarik sebenarnya dengan masalah adat yang menjadi penyelesaian dalam setiap konflik yang berdimensi keagamaan. Jadi kalau kemarin di ARK Manado salah satu konflik yang saya angkat juga mengenai itu, mengenai konflik perebutan jenazah yang dimediasi oleh lembaga adat. Ya mungkin teman-teman ARK Manado sudah ada yang beberapa yang sudah tahu ya. Jadi seperti di Mamasa di tempat saya, ini juga lembaga adatnya cukup kuat. Mungkin di Manado seperti di Manado juga ya. Jadi tadi sudah saya tanya-tanya kepada Bapak di rumah, saya tanya tentang apakah pernah ada kejadian konflik tentang rumah ibadah di Mamasa. Ternyata pernah juga, cuman seperti tadi yang dijelaskan oleh Ibu Stefani, konflik rata-rata yang berdimensi keagamaan, khususnya kayak di Mamasa itu bisa diselesaikan dengan cara adat ya, dengan cara adat, dan itu berlaku untuk semua agama ya, mau dia Muslim mau dia Kristen, ibaratnya itu seperti seperti peribahasa di mana langit dijunjung dipijak, di mana bumi dipijak disitulah langit Disitulah dijunjung. Ya, seperti itu. Jadi kita mau pendatang, mau orang pribumi sekalipun itu harus mengikuti adat yang sudah istilahnya sudah ada dan juga sudah diberlakukan dalam suatu daerah, ya seperti juga di Mamasa. Jadi kalau dalam hukum Islam juga itu sebenarnya adat juga itu sebagai salah satu sumber hukum Islam, walaupun itu mungkin tidak disepakati, namun beberapa ulama kita mengambil adat al-muhakkamah ya, di sebuah adat itu atau kebiasaan manusia itu bisa menjadi sebuah hukum. Tapi ada syarat-syaratnya ya, syarat-syaratnya tentunya tidak menyalahi dalil yang lebih kuat, tidak menyalahi ajaran-ajaran agama. Jadi lembaga harus selalu dilestarikan dan juga merupakan salah satu referensi untuk bagaimana menyelesaikan konflik-konflik berdimensi keagamaan. Ya mungkin ada juga yang ingin saya sharing dan ada juga yang ingin saya pertanyakan ada Ibu narasumber kita. Apakah pernah kejadian di daerah Mangondo atau di daerah Ibu tinggal itu, adakah pernah konflik berdimensi keagamaan ataupun berdimensi lain yang diselesaikan oleh adat dan itu berbenturan dengan hukum yang ada di daerah tersebut? Hukum maksudnya di sini hukum positif ya. Apakah pernah seperti itu? Dan kira-kira bagaimana cara mensinkronkan atau mengambil benang merah dari konflik yang hasilnya itu berbenturan dengan hukum positif yang ada di daerah? Adakah pernah seperti itu? Saya sebenarnya agak ini cari-cari tahu juga, karena kalau di Mamasa sampai saat ini tidak pernah ada yang sejauh itu ya. Walaupun itu sampai dalam kaitan kriminal itu, kalau dihadapi dengan adat dan sudah diselesaikan itu semuanya bisa menerima. Ya, mungkin itu saja dari saya, Ibu Stefani. Terima kasih atas materinya pada malam hari ini. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Aryani dari Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, Bu ya. Ya, ini ada pertanyaan yang menarik sekali terkait dengan apakah ada di tempat Ibu Stefani terkait dengan konflik adat lain atau konflik berdimensi lain selain konflik ini yang hasilnya itu ada pertentangan dengan hukum positif. Itu Bu ya, Ibu Aryani. Ya, Bu Stefani dipersilahkan. Ya, di daerah saya memang apalagi ada daerah namanya daerah Dumoga, itu daerah pertambangan. Memang sering kali terjadi konflik, tetapi bukan konflik berdimensi keagamaan, berdimensi sosial kemasyarakatan. Dan sampai hari ini
belum ada pengambilan keputusan baik dipandang dari sisi adat ataupun dipandang dari konstitusi kita, regulasi kita, belum ada yang keluar daripada hukum yang berlaku di negara kita. Memang masih pada koridor hukum yang sebenarnya. Walaupun beberapa kali terjadi konflik itu konflik yang kerugiannya ya lumayan besar. Tetapi tetap dapat diselesaikan oleh pihak-pihak yang berwajib dalam menyelesaikan konflik. Nah, saya punya satu cerita yang lupa saya muatkan di materi saya, karena materi saya dibatasi oleh pendirian rumah ibadah. Karena ini Ibu Aryani bertanya, apakah ada konflik yang berdimensi lain? Nah, salah satu cerita yang sampai hari ini saya tidak pernah lupa pada saat konflik, wibawa dari tokoh agama itu yang luar biasa. Ada konflik desa namanya desa Moyong Kota dan desa Bongkudai. Iya, desa Bongkudai. Nah, kedua desa ini berkonflik. Nah, ada seorang pendeta dari desa sebelah tinggalnya di desa yang berkonflik. Dari desa A tinggalnya di desa B. Ketika dia mau lewat, kan nggak bisa lewat. Sementara dia harus lewat di tempat terjadinya konflik. Nah, karena dia baru selesai pimpin ibadah minggu, maka toga pendeta yang biasa dipakai untuk ibadah minggu itu tidak dilepas. Lewatlah di daerah konflik itu. Dan ketika lewat, orang yang berkonflik itu, yang sedang bertikai, yang sedang lempar-lemparan batu itu berhenti. Nanti lagi setelah pendeta lewat, selesai lewat, baru bertikai lagi. Nah, teman-teman, jadi kesimpulan jawaban dari kepada Ibu Aryani tadi bahwa puji Tuhan sampai di hari ini memang konflik di Pulau Mongondo itu tidak sepanas konflik di tempat lain, tetapi tetap tidak lepas dari konflik. Walaupun kedua konflik tadi tidak terangkat sampai di media, tetapi tetap namanya konflik. Dan yang berdimensi di luar keagamaan, berdimensi sosial, itu ada. Tetapi puji Tuhan sampai hari ini belum ada keputusan, baik dari pemerintah desa, pemerintah setempat, pihak-pihak yang berwajib, ataupun tokoh adat yang menyimpang dari hukum yang berlaku di Indonesia. Demikian yang saya pahami dari apa yang Ibu Aryani tanyakan tadi kepada saya. Dikembalikan kepada Pak Zulfaldi. Ya, terima kasih Ibu Stefani. Memang ada masalah, ada konflik yang memang yang berdimensi lain, Ya. yang mungkin terjadi di daerah Kabupaten Bolaang. Selanjutnya kita lihat ini ada pertanyaan di pesan. Izin bertanya, konflik yang timbul di permukaan merupakan konflik antar agama. Apakah ada indikasi lain yang mendasari, misalnya konflik ekonomi yang disebabkan kecemburuan sosial atas perbedaan tingkatan ekonomi antara pendatang yang kebetulan beragama Kristen dan masyarakat asli setempat yang beragama Islam? Apakah ada indikasi lain yang menyebabkan ini Bu, terjadinya konflik ini? Ya, terima kasih. Ini Pak atau Bu Dian ya. Nah, jadi karena
saya memang ada di tempat terjadinya konflik, khususnya konflik yang pertama tadi. Dan kalau konflik yang kedua itu daerah kecamatan penyuluhannya saya. Nah, memang indikasi yang mendasari misalnya ekonomi konflik karena kecemburuan ekonomi. Jadi itu bukan alasan, bukan indikasi terjadinya konflik itu. Memang semata-mata karena yang di Lolayan itu penduduk aslinya yang beragama Islam tidak menerima ketika harus didirikan gereja, sementara izin yang dimiliki adalah izin untuk pelaksanaan aktivitas ibadah. Itu saja dasarnya, tidak ada kecemburuan. Bahkan pada saat itu diingatkan kembali oleh Sang Adi kepada warga masyarakat bahwa warga yang berdomisili di sana memberikan lapangan kerja kepada warga masyarakat. Jadi kita tidak boleh mengusik atau mengganggu keberadaan mereka. Dan kata mereka, pada saat itu, semata-mata kami hanya ingin tahu kejelasan izin yang diberikan oleh kepala desa kepada penduduk domisili. Kami tidak mengganggu dalam kaitannya karena kehadiran dari penduduk domisili ini juga membantu kehidupan masyarakat yang ada di situ. Nah, demikian Pak Ian atau Bu Ian. Terima kasih Ibu Stefani. Ibu Dian yang bertanya terkait dengan ada indikasi lain yang mendasari konflik ini. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Weni. Izin bertanya Bu, pernahkah terjadi konflik yang tidak dapat diselesaikan secara adat dan kekeluargaan sehingga melibatkan pengadilan atau pihak yang berwajib di sini mungkin ya? Ya Bu, silakan Ibu. Nah, kalau konflik yang terjadi yang melibatkan pihak yang berwajib, memang ada terjadi di daerah Pulau Mondo yang saya jelaskan tadi kepada Ibu Aryani, bahwa ada konflik yang berdimensi lain selain dimensi keagamaan, yang juga penyelesaiannya melibatkan pihak yang berwajib. Tetapi konflik ini bukan konflik keagamaan, tapi konflik yang berdimensi sosial kemasyarakatan. Kalau konflik keagamaan baru sampai di tahap penyelesaian secara adat atau secara kekeluargaan. Ya, baik lanjut Bu. Pak Supadi. Ya, ini ada lagi pertanyaan dari Bapak Hernando. Apakah ada lembaga resmi yang mengurusi permasalahan adat? Seperti di Papua ada lembaga masyarakat adat yang berdasarkan pada pembagian wilayah adat di masing-masing suku. Silakan Ibu. Ya, jadi di kita lembaga resmi, lembaga yang berdiri. Lembaga resmi berarti lembaga yang punya ada ART-nya ya, ada undang-undang, ada payung hukumnya ya. Nah, di kita baru sampai di lembaga adatnya, baru sampai di lembaga desa, lembaga adat di desa yang apa namanya, pembentukannya secara alami, pembentukan lembaganya secara alami. Belum ada yang sama dengan Papua, yang saya pun tahu lembaga yang ada di Papua itu memang luar biasa. Itu lebih daripada pelestarian, tetapi paten ya, seperti itu. Nah, kalau untuk pembagian wilayah adat masing-masing suku, nah itu juga sudah secara alami, secara natural terjadi di daerah kami, Pak. Jadi kalau di Bolang Mongondo itu ada suku Mongondo, ada suku Bolang Uki,
dan suku-suku lainnya itu. Nah, wilayah untuk pelaksanaan atau mengurusi adatnya sesuai dengan suku masing-masing. Karena cara penanganan secara adatnya pun disesuaikan sesuai dengan suku masing-masing. Karena tetap berbeda cara penyelesaian masalah atau cara penyelesaian persoalan dari masing-masing suku. Yang saya bahas di malam hari ini adalah penyelesaian dari sisi suku. Ya, Pak. Ya Bu, terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Ini pertanyaan terakhir dari Kang Raffi Udin, ini senior saya ini. Iya, senior saya juga ini. Iya. Konflik yang sering terjadi dalam kategori kontrol pada perspektif risk map. Adakah regulasi atau SOP dalam penanganan konflik di kabupaten di tempat Ibu di kabupaten? Apakah kalau seandainya ada regulasinya, apakah berupa perda atau perwali atau perbuk, dan seperti apa regulasinya gitu tentang terkait dengan penanganan konflik di Kabupaten Bolaang? Ya Bu. Baik, Kang Pak Rofi, kita ketemu lagi ya, Pak Rofi. Harapan saya padahal kita akan ketemu di retreat IPARI nanti, tapi nyatanya ketemu di sini. Luar biasa, Pak Rofi, pertanyaannya. Nah, saya sampai gugup nih, Pak Rofi Udin. Nah, jadi adakah regulasi atau SOP dalam penanganan konflik di Bolmo? Apakah berupa perda, perwali, perbuk, atau yang ketiga seperti apa regulasinya? Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa terbentuknya lembaga adat di Bolaang Mongondo itu masih secara alamiah. Secara alami belum ada lembaga tertentu yang punya payung hukum untuk membawahi tokoh adat yang ada di desa. Keberadaan tokoh adat yang ada di desa-desa kita itu berupa tetua, penghargaan kepada tetua yang sudah lebih dulu paham tentang kehidupan ini. Nah, sampai hari ini untuk perda tentang lembaga adat atau perwali perbuk itu saya tahu belum ada. Jadi regulasinya pun belum ada. Jadi makanya di kita pun Pak Rofi ada kayak di desa saya, Desa Pangian. Prosesi adatnya berbeda dengan Desa Dumoga. Walaupun esensinya sama-sama mengurusi urusan misalnya pernikahan. Prosesinya berbeda. Padahal itu sama-sama suku Mongondo. Karena itu kerugiannya karena itu jadi beragam seperti itu karena memang belum ada perda, perwali ataupun perbuk yang berlaku atau jadi patokan dasar dari pemberlakuan adat di kita. Terima kasih Pak Rafi Udin. Terima kasih Ibu Stefani memberikan tanggapan terkait dengan pertanyaan dari Kang Rafiuddin. Mungkin itu pertanyaan terakhir kita terkait dengan materi konflik rumah ibadah. Terakhir saya sampaikan bahwa negara kita memiliki banyak budaya dan adat. Kita memiliki tokoh adat memiliki bagian penting dalam penyelesaian masalah di tengah kehidupan masyarakat kita.
tokoh adat juga memiliki hak dalam mengambil keputusan serta pemberian sanksi kepada orang yang menjadi sumber masalah. Ini memberi keuntungan bagi kita sebagai eh, aktor resolusi konflik bahwa eh, negara kita atau masyarakat kita masih eh, menghargai eh, tokoh adat dan masih mempercayai keputusan-keputusan yang diberikan oleh adat sehingga tidak terjadi eh, sebelum ke tahap berikutnya yang lebih tinggi, tokoh adat bisa menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Mudah-mudahan materi yang di-share, ilmu yang di-share oleh Ibu Stefani berguna bagi kita bersama dalam sebagai panduan, sebagai dasar kita seandainya terjadi konflik rumah ibadah di tempat kita masing-masing. Akhir saya sampaikan untuk Bapak Ibu yang belum mengisi daftar hadir, silakan diisi. Ada di kolom chat, ada form untuk yang mengisi kolom chat. Terima kasih. Mungkin dari Pak Naif ada yang mau disampaikan, Pak? Cukup, cukup. Lanjut, lanjut. Oke. Oke, mungkin itu saja sesi pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Terima kasih untuk narasumber kita. Terima kasih ilmunya Ibu Stefani. Dan terima kasih untuk Bapak Kasubdit. Semoga kita bisa ketemu lagi di episode selanjutnya. Saya Muhammad Amin. Zulfadli dari Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Stefaninya ikut kemah juga ya nanti ya? Oh, kayaknya nggak bisa. Kita udah ada ibadah persiapan Natal, ibadah pohon terang. Oh, Jadi susah. Pengen sekali kemah moderasi ya, apa retreat di Pari. rugi kalau nggak ikut. Iya sebenarnya. Masalahnya dibuatnya kan di bulan Desember. Nah Desember itu Aduh. kita padat merayap waktunya. Oke, saya izin untuk screenshot ya. Ya, Mari kita nyalakan kamera untuk slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Baik, makasih nih, kita konsisten banget nih, pesertanya nggak surut ini. Baru surut ini nih. pada bilang pengen masuk tapi nggak bisa masuk nih. Banyak di sini juga banyak yang ingin masuk. Katanya kotanya udah penuh. Iya, Semoga berikutnya itu kotanya bisa 500. amin, amin. Ya. Bang Naib, siapin tuh 500 Bang Naib. Nggak apa-apa 100, yang penting konsisten. Wah. Saya lebih suka begitu. Iya. Jadi kalau mau masuk di sini ya man awalan fahuwa duluan lah. Wah. Baik, terima kasih semua. Terima kasih Pak Kasubdit. Terima kasih Mbak Fatmah yang sudah nyediain link. Semua sehat selalu. Terima kasih kepada moderator dan spesial kepada narasumber. Semoga sehat selalu. Sama-sama. Terima Semoga kasih. hari ini kita mendapatkan pemimpin baru di daerah masing-masing dan semoga damai. Insya Allah kita ketemu lagi pada Amin ya Rabbal Alamin. Amin.
Saya izin untuk mematikan link Zoom ya, Ya, teman-teman. izinnya Ya, ya. makasih Terima Bang Naif, kasih. makasih semua. Sama-sama. Mohon maaf Selamat malam, atas selamat segala beristirahat. kekurangan. Selamat malam. Ya.